Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu daftar berlajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Di mana tujuan dari penyusunan neraca lajur adalah mempermudah dalam menyusun laporan keuangan, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian, memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan. Neraca lajur terdapat dua pendekatan, yaitu harga pokok penjualan dan ikhtisar laba rugi. Bentuk neraca lajur terdiri dari berbagai macam. Ada neraca lajur 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Nah, yang saya gunakan ini adalah neraca lajur 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo, debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, NSD atau neraca saldo disesuaikan debit kredit, ikhtisar laba rugi debit kredit. Yang pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo ini dilihat dari neraca saldo awal. Nah, apabila kita mengerjakan neraca saldo ini salah, maka seterusnya jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, dan lainnya itu akan salah atau tidak balance. Maka kita lihat dari neraca saldo. Kita tulis semua akun yang terdapat di neraca saldo, seperti barang dagang, yang ketiga perlengkapan toko, nah ini yang keempat yaitu asuransi, DPDM, nah sewa dibayar di muka. Kita singkat saja dengan DPDM, yaitu sebesar 27 juta, berada di sisi debit. Selanjutnya itu 121 peralatan toko. Nah, dalam memasukkan akun-akun di neraca saldo ini harus urut nomor akunnya. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan. Berada di sisi kredit, yaitu sebesar 6 juta. Kita masukkan 2211, yaitu utang dagang. Ini juga berada di sisi kredit, yaitu 24.400. 212 utang bank. Sebesar 12 juta berada di sisi kredit. Selanjutnya modal. Ini price berada di debit, yaitu sebesar 3 juta. Penjualan 411 207.800 juta.
yaitu pembelian. Rp166.500.512 biaya angkut pembelian itu sebesar 4.800.000. Beban angkut, beban gaji. Saat ini sedang berada di dalam rumah duka. Presiden masih ada di dalam, maksud kami, untuk melakukan sejumlah persiapan dari pemakaman mendiang sang ibunda. Yang baru saja ini juga tiba di rumah duka pada sejumlah pejabat, yakni Kepala Staf Kepresidenan Muldoko serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang tadi langsung masuk menuju ke rumah duka dan sempat memberikan sedikit statement kepada awak media di mana ia mengatakan nantinya beban listrik dan telepon untuk melakukan atau membantu andil dalam proses pemakaman ibunda dari Presiden Joko Widodo. Sementara tadi yang baru saja keluar ini ada sejumlah menteri, salah satunya ini adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, di mana jika tadi salah satu pembincang ia mengatakan ada pesan tersendiri terhadap ibunda Jokowi, yakni Ibu Suciatmi ini disebut sebagai salah satu yang hebat dan mampu mendidik Jokowi menjadi seorang presiden. Berikut pernyataan langsung dari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Jadi saya teruskan walaupun sudah menjadi presiden Republik Indonesia. Mengingat banyaknya proyek yang terus berdatangan, tadi pagi juga sempat dilakukan penyemprotan disinfektan mengingat saat ini Rp5.320. Nah, setelah kita selesai menulis akun-akun di neraca saldo, maka kita hitung jumlah dari sisi debit dan sisi kredit, dan hasilnya 284.900.000. Nah, ini berarti jumlahnya sudah balance. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Nah, ini dilihat dari nama akun dan besarnya saldo berasal dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Kita lihat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Debit dan kredit dari jurnal penyesuaian disesuaikan dalam baris yang tepat sesuai dengan nama dan nomor akun. Jika nama akun yang disesuaikan ini tidak terdapat dalam neraca saldo, maka harus dibuat akun baru di bawahnya, seperti yang ada di bawah ini, yaitu terdiri dari utang gaji, utang bunga, ikhtisar laba rugi, beban perlengkapan, beban asuransi, beban sewa, dan penyusutan. Nah, kita lihat dari jurnal dulu apakah ada akun kas. Ternyata kosong, tidak ada. Yang kedua yaitu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini terdapat ada dua, yaitu sisi kredit dan sisi debit. Nah, yang pertama kita masukkan adalah sisi debit, yaitu 45.300.000. Kemudian sisi kredit 34.750.000. Kemudian selanjutnya yaitu perlengkapan toko. Nah, ini perlengkapan tokonya yaitu 1 juta.
berada di sisi kredit. Ya, ini agak. Kemudian asuransi DPDM. Apa ada? Nah, ini berada di sisi kredit yaitu 120. Saya punya pesan buat kamu. Kamu harus tetap rendah hati. Karena kecantikan fisik itu hanyalah Ini DPDM. Sesungguhnya yang paling berharga itu adalah ini dan Ini akumulasi penyusunan peralatan berada di sisi debit kredit 2 juta. Nah, selanjutnya kita akan Masa lalu saya itu sangat pahit, tapi saya janji Pak, saya akan mengenal semua itu supaya saya bisa ingat kemudian beban bunga dari mana saya berasal. 300.000. Kemudian utang gaji ini adalah berada di sisi kredit. kamu tenang. Kamu harus sabar. Nah, ikhtisar laba rugi kita lihat terlebih dahulu. Pasti butuh recovery. Nah, ikhtisar laba rugi ini ada dua, yaitu berada di sisi debit dan juga berada di sisi kredit. Maka kita tulis dulu sisi debitnya 34.750. Kredit 45.300. Saya mau bantu kamu. Nah, beban perlengkapannya 1 juta. Bisa mengembalikan hidup kamu. Beban asuransi 120.000. Beban sewa 6 juta. Pokoknya saya janji sama Bapak, saya akan Penyusutan 2 juta. saya bisa segera mengembalikan uang yang Bapak keluarkan untuk saya operasi. Saya pegang. Setelah selesai semua, maka kita hitung jumlah sisi debit dan juga sisi kredit. Dan hasilnya adalah 89.700. Sisi kredit juga 89.700. Maka hasilnya balance. Selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Cara mengisi kolomnya yaitu jika akun pada neraca saldo memiliki saldo debit dan akun yang sama pada jurnal penyesuaian juga bersaldo debit, maka dijumlahkan dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke sebelah debit. Seperti contoh yang pertama yaitu kas. Neraca saldo berada di sisi debit yaitu 1.450. Sedangkan di jurnal penyesuaian tidak ada. Maka di neraca saldo disesuaikan tetap ditulis 1.450. Contoh kedua yaitu neraca persediaan barang dagang jumlah 34.750 berada di sisi debit, sedangkan di jurnal penyesuaian berjumlah 45.300 dan di sisi kredit juga ada 34.750. Nah, pertama yaitu jumlah terlebih dahulu sisi debit neraca saldo dengan sisi debit jurnal penyesuaian. Kemudian hasilnya kita kurangkan dengan sisi kredit jurnal penyesuaian dan hasilnya adalah 45.300. Nah, yang di bawahnya juga sama caranya. Nah, yang ketiga adalah perlengkapan toko. Saldo antara akun dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini berbeda, maka kita cari selisihnya. Jika selisih lebih besar debit, maka dimasukkan ke dalam debit neraca saldo setelah disesuaikan.
Jika selisih lebih besar kredit, maka dimasukkan ke dalam kredit, neraca saldo disesuaikan. Jika pada neraca saldo terdapat saldo, sedangkan pada jurnal penyesuaian tidak ada saldo, maka langsung dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini perlengkapan toko berjumlah 1.700.000, sedangkan di penyesuaian kredit 1 juta, maka kita letakkan ke sisi debit neraca saldo disesuaikan karena selisihnya lebih besar debit. Begitu juga selanjutnya. Nah, setelah selesai neraca saldo disesuaikan, maka kita hitung jumlahnya. Jumlahnya adalah 332.800.000. Sisi kredit juga. Nah, maka neraca saldo disesuaikan ini sudah balance. Selanjutnya kita mengerjakan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi berasal dari neraca saldo disesuaikan dan dipilih hanya untuk akun nominal saja. Selanjutnya antara jumlah debit maupun kredit pada kolom ini dibandingkan dan dicari selisihnya. Kemudian jika saldo debit lebih besar dari kredit, berarti terjadi rugi dan saldo tersebut harus digeser atau dipindahkan ke kolom neraca sebelah debit. Begitu pula sebaliknya. Kita lihat dari laba rugi terlebih dahulu. Ya, terdapat penjualan yaitu 207.800. Nah, di sini kita akan ditulis di ikhtisar laba rugi sisi kredit yaitu 207.800. Kemudian pembelian tadi yaitu 166.500 sisi debit. Kemudian biaya angkut pembelian berjumlah 4.800.000. Kita tulis Rp3.800.000. Pertama saat pagi, kedua saat siang. Menyerap ekstra cepat. Kemudian beban lain-lain yaitu 2.320.000. Nah, ikhtisar laba rugi kita lihat terlebih dahulu tadi. Nah, yaitu 34.750.000. Si kreditnya 45.300. Kemudian beban perlengkapan 1 juta, beban asuransi 120. Ini dilihat dari neraca saldo disesuaikan. Dan jumlahnya di sisi debit 243.290. Sisi kredit 253.100.000. Kemudian kita lihat laba bersihnya yaitu 9.810.000. Nah, kita tulis di sisi debit yaitu 9.810.000. Kemudian kita jumlah dan hasilnya 253.100. Ini turun jadi 253.100 dan hasilnya balance atau sama. Yang terakhir yaitu kita mengerjakan neraca. Neraca berasal dari
neraca saldo setelah disesuaikan dan dipilih hanya untuk akun real saja. Setelah diketahui laba atau rugi masuk pada kolom neraca, maka pada kolom neraca bisa dijumlahkan dan jumlahnya pasti sama antara jumlah debit dan jumlah kredit, yaitu yang kedua 45.700.760. Setelah selesai kemudian kita jumlahkan, yaitu hasilnya 89.510, sedangkan di sisi kredit 79.700. Dan hasilnya adalah 89.510. Nah, kita kembali ke ikhtisar laba rugi. Menentukan laba atau ruginya. Nah, di sini adalah sisi kredit lebih besar dari sisi debit. Berarti ini mengalami, ternyata di sini sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka terjadi laba.